Halo, masih bersama saya Muhammad Imam dari Latihan Coding. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara melakukan instalasi Laravel dan nanti kita akan membuat eh, serta membuat database di Laravel itu sendiri dan juga kita akan melengkapi kekurangan instalasi yang kemarin yaitu melakukan instalasi Composer. Oke, kita masuk ke pertama dulu. Sebelum kita melakukan instalasi Laravel, dipastikan kita sudah menghidupkan SAMPP yang kemarin telah kita download. Ini jangan lupa di start terlebih dahulu. Sampai keluar portnya. Atau sudah running. Kita cek. Sambil menunggu database-nya, kita buka. Ini belum aktif ya. Ini kita tunggu. Nah, ini kalau udah muncul portnya dia udah aktif. Nah, sekarang buka Visual Studio Code terus terminal ya. Nah, pastikan di komputer kalian sudah menginstal Composer. Nah, ini cara ngecek nih komputer kalian udah ada Composer belum gitu. Kalau misalkan belum, tenang saja, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan instalasi Composer. Sebenarnya caranya sama seperti kayak kemarin, yaitu kita cari namanya Composer. Composer ini, nah ini di-download, kemudian diinstal. Kemudian setelah melakukan instalasi, kemudian cek di bagian ini, klik ini terminal, new terminal, kemudian klik Composer. Kalau udah seperti ini, kita selanjutnya membuka dokumentasi terkait Laravel. Nah, kita klik instalasi biar kita tahu. Nah, ini caranya yaitu ini Composer create project Laravel example app. Nah, ini kita copy saja di Visual Studio Code di sini. Nah, ini sebelum kita lakukan instalasi, kita pastikan dulu kita mau menyimpannya di mana. Kalau ini di local disk C, di user, di Acer. Saya biasanya menyimpan project web seperti ini di htdoc, di SAMPP, biar supaya jadi satu aja di situ. Kalau kalian pengen di local disk D atau local disk D, terserah kalian. Tapi kalau saya biasanya saya simpan di SAMPP di htdoc. Nah, SAMPP itu sendiri biasanya letaknya di local disk C, terus kemudian SAMPP, terus kemudian htdoc. Kalau di komputer saya ini ada di D, kemudian di SAMPP, dan di htdoc. Biasanya saya untuk menyimpan aplikasi web saya, biasanya saya letakin di htdoc. Tapi kalau kalian pengen selain di htdoc, itu nggak apa-apa karena Laravel nanti kita bisa menjalankan di luar htdoc, begitu ya. Oke, kemudian yang kita copy tadi kita paste, kemudian example app ini
kita ganti atau kita rename menjadi laundry apps gitu. Laundry apps. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Oke. Kita tunggu proses instalasi Laravel-nya. Biasanya seperti ini. Kalau misalkan kalian ada kendala terkait instalasi Composer maupun dan lain sebagainya, sertakan di kolom komentar, pasti admin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau kesusahan-kesusahan kalian, atau bisa juga kontak melalui WhatsApp. Untuk nomor teleponnya bisa dihubungi di kolom deskripsi. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini membutuhkan waktu berapa menit saja, tergantung koneksi kalian. Oke, kalau udah seperti ini, tandanya aplikasi sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita buka ya. Ininya kita kasih di CD. Oke, ini dihapus. CD laundry apps untuk masuk di folder kita. Kemudian yang ini kita open folder. Nah, kita cari tadi di D, sampai P, di htdoc, kita cari F, laundry, laundry apps, select folder. Oke, nah kalau sudah bisa nanti formatnya seperti ini. Oke, nah ini udah app key-nya udah ada ya, jadi kita tidak perlu generate key aplikasi. Kemudian env-nya ini sudah ada. Nah, untuk database-nya itu sendiri kita namakan menjadi db laundry apps seperti ini. Nah, untuk username-nya karena saya sambil aplikasi MySQL ini, nah cara buka ini itu tadi ada di sini, diklik admin aja nanti akan keluar seperti ini. Untuk default aplikasi PHP MyAdmin-nya biasanya defaultnya itu username-nya root, password-nya kosong. Tapi ini juga bisa disesuaikan dengan SAMPP kalian kalau misalkan sudah di custom. Tapi untuk defaultnya biasanya username-nya root dan password-nya kosong. Oke, setelah itu setelah ini DB-nya setelah kita bikin, jangan lupa kita cek terlebih dahulu, kita running, kita klik terminal, new terminal. Ini udah ya, udah otomatis. Terus kita nyalakan servernya, PHP Artisan Server. Nah, starting Laravel Development Server, ini kita ctrl klik gitu. Nah, ini akan keluar. Nah, kalau sudah bisa tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini kalau misalkan
dia sudah bisa. Oke, mungkin itu untuk instalasinya. Ini untuk menyesuaikan DB-nya. Kemudian mungkin itu untuk settingan Laravel-nya. Mungkin nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya dengan membuat tabel melalui Laravel. Jadi kita akan membuat tabel melalui Laravel tanpa kita, biasanya kan kita kalau misalkan bikin database atau bikin tabel kan melalui sini ya. Ini bikin database, kemudian bikin tabel. Nah, nanti kita bikin tabelnya ini dari Laravel ini. Jadi ketika misalkan kita pindah komputer, nah nanti mungkin aplikasi ini kita upload di GitHub ya. Jadi kalau misalkan kita pindah komputer, kita tinggal download GitHub, terus kita jalanin PHP migration ya nanti. PHP artisan migrate ya. Dimigrasi biar kita tidak perlu lagi repot-repot untuk import secara manual database itu. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya mungkin materinya itu. Apabila sampai sini ada pertanyaan, ditulis saja di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini dengan lakukan share, subscribe, serta like dan komen supaya kita dapat mengunggah konten-konten coding setiap harinya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.